Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin. Dan hari ini tema readingannya adalah apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan tentang kamu. Kita lihat energi dari dia dulu ya, saat ini seperti apa energinya. Di sini ada The Emperor, The Devil, Queen of Swords, Wheel of Fortune, The Temperance, Seven of Swords, lalu ada Five of Cups, dan ini adalah energi kamu. Ada Six of Cups, ada The Judgment, ada The Empress, ada Ten of Swords, Seven of Pentacles, Ten of Cups, ada The Justice. Saat ini yang sedang dia rasakan, yang sedang dia pikirkan, ya, The Emperor punya ego yang cukup besar. Bukan cukup ya, tapi memang egonya gede. Dia juga punya gengsi yang gede. The Emperor di sini, kalau aku melihat sepertinya dia selalu ingin diperlakukan nomor satu, ya. Sekali misalkan, maaf ya, tanpa sengaja mungkin kita membuat sedikit saja kekecewaan atau kesalahan kepada dia, maka orang ini tuh kayak sering mengingat-ingat, ya, ngebalikin yang pernah, ya, fakta lah yang pernah dilakuin sama kita, soal-soal kesalahan. Misal ya, kesalahan aja yang bikin dia ini gak suka, gak terima gitu dengan kesalahan tersebut. Jadi kayak kesalahan yang susah buat dimaafin. Tapi kalau aku melihatnya memang gede banget egoisnya tuh, ya. Dia kepinginnya selalu di apa ya, seperti kamu harus tahu bahwa sifatnya kayak gitu, ya, nggak bisa dirubah gitu. Misalkan kamu komplain ke dia, bisa nggak sih nggak sering nyuekin, dia nggak mau digituin. Jadi kalau dia seperti itu ya kamu harus terima. Kalau enggak, maka akan ada kemarahan yang keluar dari orang ini. Intinya yang dia rasakan saat ini adalah orang ini tuh gengsi ke kamu, ya. Dia ada perasaan mau ke kamu, tapi gengsi untuk melakukan pendekatan atau komunikasi, ya. Sebetulnya dia butuh kamu. Sampai detik ini dia masih membutuhkan kamu. Yang dia rasakan memang seperti itu, tidak bisa lepas, tidak bisa melepaskanmu dari pikirannya, dari perasaannya, dimana dia sewaktu-waktu atau dalam waktu satu hari itu ada aja waktunya butuh kamu gitu. Tapi karena gengsi di sini dia diam, nih duduk, tidak melakukan pendekatan, tidak melakukan komunikasi, padahal dia padahal dia butuh kamu. Pemikirannya saat ini adalah
biarin aja, biar kamu tahu rasa gitu ya. Karena di sini kamu pernah bikin salah nih atau nyuekin dia nih ya. Biasanya kalau ketemu kartu The Emperor nih muncul, ini orang tuh sering nyuekin, tapi kalau dibalik dicuekin ngambeknya luar biasa. Nah, jadi saat ini kamu tuh nyuekin itu bukan karena benci, tapi nih rasain loh, gue aja dicuekin kayak gimana loh. Maksudnya kayak misalkan gini, misalkan ada lagi contoh paling gampangnya. Kamu kirim pesan ke dia, dia akan baca, mungkin kamu kirim pesannya malam hari, dia baca pasti siang harinya, dan kamu balas nih sekali aja supaya dia ngerasain apa yang kamu rasain. Apa? Marah. Dan seterusnya sampai hari ini dia membalas gitu loh, membalas perlakuan itu gitu. Jadi kamu nggak boleh bikin salah, yang boleh dia gitu ya. Maaf ya teman-teman ya. Tapi di sini pikirannya dia ke kamu terus. Memang dia nggak melakukan hal apapun ke kamu ya, nggak ada tanda-tanda bahwa dia ada perasaan kangen kayak gitu, ada tanda lah gitu ya, sebuah pesan dari media sosial kayak enggak. Dia sengaja menutup diri, sengaja untuk tidak kecarian sama kamu. Kenapa? Biar kamu tahu rasa. Dia pingin banget kamu diadili oleh dia supaya kamu merasakan perasaan sakit. Biar kamu ini minta ampun gitu loh sama dia. Kamu ngerti kan hubungan dengan dia seperti apa? Jadi seperti itu dia. Kamu ngerti kan gimana jalin hubungan sama aku? Kalau kamu nggak nurut, maka ini yang akan terjadi. Gitu. Kalau kamu tidak hormati aku, maka itu yang akan kamu dapatkan. Seperti itu ya teman-teman. Padahal dia kepikiran, dia butuh kamu, dia kepikiran kamu terus setiap hari, sepanjang waktu. Kenapa? Entahlah, tapi di sini ada kemelekatan. Nggak bisa loh jauh sama kamu itu, karena sudah sering apa ya, aku rasa hanya kamu yang mampu mengendalikan dia sebetulnya gitu ya. Mampu menaklukkan si ego yang besar di dalam hatinya itu cuman kamu, tapi ini hanya sebetulnya butuh sesuatu yang lebih untuk meruntuhkan hati orang ini gitu. Tapi saat ini kita bacain dulu ya, dia seperti itu. Di Wheel of Fortune ada niat buat dia ngedeketin kamu, buat komunikasi lagi, tapi entar gitu, entar aja deh nih mikirnya, entar aja deh, ntar juga gue bakal ngehubungin lu gitu ya. Tapi kali ini dia pingin bikin kamu menunggu lama, rasanya seperti apa. Bagus-bagus kamu bisa ngehubungin dia lebih dulu. Tapi ini yang dia rasakan, dia inginkan agar kamu menderita. Tapi nanti dia akan melakukan pendekatan ke kamu. Dia akan cari kamu. Ya, ini yang akan terjadi ke depannya, dia akan mencari kamu. Tapi untuk saat ini dia lagi sabar. Sebetulnya dia udah tidak tahan nih ya, setiap hari bolak-balik pikiran hatinya nginget kamu, mungkin scroll foto-foto lamamu, pesan-pesan lamamu, ini membuat dia tidak sabar, tidak tahan ya, tidak kuat menahannya. Tapi dia harus kepala dingin ya, harus menunjukkan siapa diri dia yang sebenarnya ke kamu, biar kamu tahu siapa dia gitu ya. Nih, energi egonya tinggi sekali ya teman-teman. Seven of Pentacles. Nanti dia akan kembali ke kamu, tapi kalau kamu mau terburu-buru mendapati dia deketin kamu lagi atau komunikasi ke kamu lagi, buatlah sesuatu yang membuat dia terburu-buru. Misalkan sesuatu itu ya teman-teman, ini hanya sebuah pemikiran yang bisa dikatakan ini benar atau tidak, tapi maaf ya kalau ini tidak benar dan tidak cocok buat teman-teman. Tapi yang orang ini tuh akan datang dengan cepat, akan mencari dengan cepat saat dia hidupnya lagi butuh sesuatu yang urgent ya, butuh bantuan yang urgent, pasti dia balik. Karena nomor satu, dia menganggapmu segalanya. Saking
saking sayangnya dia sama kamu, dia anggap kamu segalanya. Jadi kalau ke kamu itu dia nggak malu. Cuman kalau untuk merayu, meminta maaf itu dia gengsi memang. Ya, saat ini orang ini membiarkan kamu sendirian, membiarkan kamu tanpa penjelasan. Tapi sebenarnya dia melakukan hal itu karena dia sebetulnya memang sayang, tapi taktik dia ini salah, justru malah menyakiti kamu. Perbuatan dia justru menyakiti kamu, tapi dia menyadari bahwa ini adalah bentuk supaya kamu merasa kehilangan dia. Padahal teman-teman, yang dirasain saat ini dalam batinnya, dia kesepian, dia sedih, dia terluka, dia rindu kamu, dia ingin berjumpa dengan kamu. Lihat, ya, di sini ada batasan, ada laut, ada istana. Dia menunggu kamu, dia merindukan kamu, dia sayang sama kamu, cintanya besar buat kamu. Tapi dia kesal dengan sikap kamu di awal yang membuat dia kayak nyenggol ini gitu loh, nyenggol apa ya, kayak nantang dia gitu. Kamu nyenggol, kamu udah nantang gitu loh. Satu kali kamu bikin salah itu bikin nantang dia, tapi sebenarnya dia menyesal, dia sayang kamu. Cuma dia tidak bisa melakukannya karena ada ego dan gengsi yang membuat dia, mungkin dia berpikir di sini nanti kamu mikirnya dia yang bucin ke kamu, padahal di dalam hubungan itu tidak ada kata yang paling bucin siapa, yang ngejar-ngejar siapa. Kan butuh keterangan, ya kan, butuh klarifikasi agar tenang batin, agar tenang pikiran. Tapi yang dia rasakan, yang dia lakukan malah diemin kamu. Tapi pada akhirnya apa yang dia perbuat memakan dirinya sendiri. Dia rindu kamu. Sekarang energi dari teman-teman, ya. Beberapa orang di sini energi teman-teman sebetulnya kangen sama dia, sering keinget dia, ya, masih menyimpan kenangan yang indah bersama dengan dia. Ya, tidak bisa dilupakan kenangan-kenangan yang pernah dilewati kalian berdua. Dan kamu pun di sini sudah memaafkan yang menjadi kesalahannya dia, keegoannya dia. Kamu terlalu ditindas, di sini kamu terlalu dikendalikan oleh dia. Kamu di sini memaafkan, memaklumi bahwa itu adalah sifatmu yang tidak bahwa itu adalah sifat dia yang tidak bisa diubah. Tapi kamu menerima dia dengan apa adanya, ya, dengan kelebihannya, dengan kekurangannya. Hingga saat ini kamu masih sangat baik hatinya kepada dia, pikirannya juga baik kepada dia. Yang kamu rasakan saat ini, kamu juga kangen. Di sini ada the judgment, di atas ada the devil, ya. Dia masih butuh kamu nih. Tetapi di sini sepertinya hal ini terjadi di mana kamu merasa dia menjahati kamu, ya. Dimana kamu berpikir dan merasakan bahwa dia jahat banget sih sampai ngediemin, nyuekin begini, nggak ngelakuin apa-apa ke kamu. Tetapi di sini kamu tersadar, oh iya, mungkin ini harus terjadi, gitu ya. Ini mungkin harus terjadi. Kalau tidak seperti ini, aku nggak akan berubah di hubungan ini. Selalu dalam kendalinya dia. Maka saat ini aku ingin mengetahui bagaimana perasaan dia terhadapmu, bagaimana perasaan dia, pikiran dia kepadamu. Makanya kamu mungkin semesta juga memberikan ujian ini untuk menyadarkanmu, ya. Atau di sini adalah sebuah transformasi di mana ada perubahan dari cara berpikirmu, ya, dari cara pandanganmu terhadap dia pada hubungan ini, sehingga kamu sudah mencapai pada tingkat yang bijaksana, bahwa hubungan yang dikendalikan oleh dia karena ego, karena rasa yang, ya, boleh dibilang dia hanya ingin menguasai kamu, tapi kamu tidak bisa mengatur dia.
tidak bisa saling mengatur dan saling menguasai, misalnya gitu. Di sini kamu tidak mau, kamu pingin di dalam hubungan ini ya sama-sama gitu, 50-50 ya. Kalaupun boleh jangan ya, karena di dalam hubungan ini yang berlebihan tidak baik, jadi harus sama rata. Jadi kamu pinginnya ada apa ya, kayak di sini tuh kamu banyak memberi dia gitu, tapi kamu tidak menerima. Nah, makanya kamu diberikan hal seperti ini, membuat pikiranmu jadi terbuka, pemahamanmu terhadap hubungan ini, terhadap dia, terhadap dirimu sendiri, kamu jadi bisa membaca situasi gitu ya. Oh iya ya, gitu. Mungkin ini ada kesalahan yang pernah kamu lakukan dulu, kamu sadar ya. Mungkinkah ini sebuah peringatan gitu ya untuk merubah dirimu. Ya, jadi dia kan jadi marah nih. Mungkin saja hal ini yang membuat kamu tersadar, kamu tidak akan melakukan hal itu lagi yang membuat dia marah. Karena dia akan selalu mengingat kesalahanmu gitu. Sedangkan kamu pemaaf di sini. Ya. Ada di Empress. Kamu nunggu dia kok. Dalam pikiranmu kamu yakin banget dia kepikiran kamu terus. Dia merasakan rindu saat ini seperti kamu merindukan dia. Di sini kamu santai karena entah ya, mungkin karena kalian sudah terlampau panjang ya kisahnya. Jadi di sini kamu benar-benar seperti sudah memahami dia nggak akan pergi dari kamu. Dia akan kembali. Yang aku rasa pun di sini dia tidak akan pergi dari kamu. Ini yang kamu rasain ya. Kamu yakin banget bahwa saat ini dia juga memikirkan kamu. Jadi kamu gak mau ngehubungin dia duluan. Apapun yang terjadi, kamu mau kangen banget kayak, atau alasannya kamu cinta banget, kamu akan bertahan dengan keyakinan kamu. Karena kamu tahu banget, persis yakin dia juga lagi mikirin kamu, lagi kangenin kamu. Dari kenangan-kenangan yang udah kamu lewati, dan kamu menjadi apa ya, kayak oh iya ya begini-gini, oh pasti dia lagi kangen nih, inget yang dulu-dulu. Jadi kamu tahu dia juga pasti lagi keingetan, jadi kamu nggak mau ngelakuin apapun. Tapi ya, bertahannya kamu menyebabkan kamu di sini kayak kan sering kepikiran dia, sering ngangenin dia, akhirnya kamu ngedrop ya, ngedrop. Ngedrop di sini karena apa? Karena pikiran. Dia kok belum menghubungin kamu ya? Gitu. Kok dia belum ngehubungin aku ya? Kenapa ya? Udah lama banget nih. Aku biarin malah terus jadi lewat, nggak datang-datang, nggak telepon-telepon, nggak kecarian. Wah, jangan-jangan dia berkhianat nih, jangan-jangan dia membohongi aku nih. Nah, pikiran-pikiran itu menggerogoti otakmu. Ya kan, ya lama ya nggak dihubungin, nggak dicariin, akhirnya pikirannya jelek. Kenapa ya orang baik-baik, orang seperti kamu gitu ya, kamu tidak mengatakan hal-hal yang buruk gitu ya, udah berusaha diem tapi nggak kecarian, malah dididik, malah tambah dicuekin, akhirnya kamu jadi sakit hati ya, tubuh kamu jadi lemes karena kamu kurang istirahat, banyak terserap untuk melamun energinya. Ya walaupun Mimas aku nggak pernah ngelamun kok, oke, tapi kamu lagi tidur atau dalam diem atau lagi baca apa atau menonton apa, pasti pikirannya ke dia, dan itu kan juga membutuhkan asupan, energi. Makanya kamu mungkin bisa berkaca, ada yang kurang kah, ada yang loyo kah di tubuh kamu ya, mata mungkin, kepala sering sakit atau badan sering lemah atau tangan sering apa ya, itu mungkin juga ada sedikit saja dampak dari cinta. Semoga bukan dari hal ini ya. Aku nggak berani buat bilang teman-teman ini apa ya, berada di situasi yang payah gitu ya menangani cinta. Aku nggak bisa bilang gitu ya, karena dari setiap manusia memiliki batasan kemampuan dalam menangani hal-hal seperti ini, hal-hal masalah dalam hidup ya. Aku nggak bisa ngomong dan nggak bisa nuduh gitu ya.
barangkali di sini teman-teman sudah sangat cukup kuat gitu ya menahan perasaan terus penderitaan, rasa sakit yang diperoleh dari si dia, karena angkuhnya dia, egonya terlalu benar-benar bermain di sini. Akhirnya kamu capek batin, capek pikiran ya, kamu menunggu hari demi hari, kamu tunggu tidak ada perubahan dari dia ya, tidak ada kunjung pendekatan, bahkan datangnya pun tidak ada gitu. Di sini kamu nunggu udah cukup lama ya, capek akhirnya. Meskipun begitu, kamu bangkit, kamu sekarang udah sehat, kamu sekarang udah pulih, sudah mulai bisa bekerja dengan enak, sudah bisa menjalankan aktivitas dengan serba lancar. Tapi tetap kalau ada waktu sedikit kepikiran, ya waktu santai dikit keingetan lagi, perasaan kangen gitu, kamu masih nunggu. Ya, banyak orang yang datang kenalan, ngobrol, nggak nyambung sama kamu. Karena apa? Terfokus kepada dia. Segimanapun buruknya dia, selama apapun hubungannya, kamu nggak mungkin bisa mengatai dia yang buruk-buruk. Membicarakan dalam batin pun kamu selalu mendoakan dia. Semoga baik-baik aja, semoga ingat selalu. Oh, nggak apa-apa lah kalau nggak ingat juga, gitu kan? Nunggu kamu di sini sambil membayangkan wajahnya, mungkin kamu juga membacakan doa ya, Al-Fatihah. Duh, maaf ya teman-teman yang nggak sengaja aku mau bercanda terus. Aduh, seperti itu yang terjadi di dalam perasaan teman-teman dan pikiran teman-teman, sudah mulai positif, baik, udah bisa mengendalikan diri, mengendalikan rasa, keadaan ya, sehingga sudah mulai agak lancar nih, apapun bisa dilewati ya. Lalu di sini ada Ten of Cups, udah bisa senang-senang nih, keluar rumah dengan bahagia, ketemu dengan banyak orang, sudah bisa berbagi cerita, ada banyak orang yang datang ke teman-teman, bicara ini, bicara itu, udah bisa nampung semua cerita dari orang-orang. Tapi dibalik itu semua sebenarnya teman-teman kesepian ya, karena ini madepnya ke belakang. Tapi sebenarnya bahagia loh di sini. Segala sesuatu yang ada pada teman-teman ini terpenuhi. Keuangan, ya, makan enak, tidur cukup, serba ada, bajunya bagus-bagus, atau mungkin apa ya? Bisa dibilang semesta tuh memberikan kelimpahan nikmat kepada teman-teman setelah melalui proses ujian ini. Saat ini lagi diberikan kegembiraan, tapi di sini ngerasa kayak ada yang kurang. Apa ya gitu. Tapi kalau nengok ke depan kayak nggak ada apa-apa ya, tapi kalau nengok ke belakang lagi kayak apa ya gitu yang kurang ya gitu. Cuman ya udah ya, berusaha untuk fokus dengan orang-orang yang saat ini dekat dengan teman-teman ya, berusaha untuk menselaraskan energi dengan mereka, menyatu ya dengan alam semesta dan menerima semua yang hadir, yang datang untuk teman-teman. Sudah mulai tidak ada penolakan nih, seneng ya, dan banyak bersyukur. Tetapi di sini teman-teman jadi ada peningkatan dalam pengetahuan, peningkatan dalam spiritual, peningkatan dalam hal yang berhubungan dengan hati, atau bisa dibilang seperti sebuah aturan gitu ya, aturan hidup. Jadi kayak pinter gitu loh, oh mestinya nggak boleh kayak gitu, harusnya begini. Jadi kayak seorang jaksa, seorang hakim atau siapalah ya yang bisa menunjukkan kepada hal-hal kebaikan ya. Banyak penderitaan yang sudah diterima, dijalani, akhirnya ikhlas dan mulai menerima semua yang datang, berubah cara berpikirnya ya, cara bicaranya sudah mengandung isi yang selalu menyampaikan kepada hal-hal kebenaran. Dan di sini
teman-teman juga mau buat perhitungan sama dia. Nih, kalau sampai nanti nyari, kalau sampai nanti bla bla bla, seseorang yang sedang kamu tunggu ini, lihat aja nanti. Tapi di sini belum tentu hal yang buruk yang akan dilakukan. Kenapa? Karena sudah berubah pemikirannya. Sudah tambah dewasa, tambah bijaksana. Pada akhirnya nanti akan seperti apa? Yang aku rasa di sini dia juga akan menyesal dengan perubahan itu. Karena aku lihat di sini Tuhan memberikan restu yang baik gitu ya. Ada sebuah kebaikan di dalam diri teman-teman ya, dilindungin banget sama semesta teman-temannya ini. Kita lihat lagi tentang, kita kuatkan lagi ya tentang si perasaan dan pemikiran si dia saat ini, atau bisa dibilang klarifikasi deh, bener nggak sih dengan keadaan dia saat ini. Di sini ada Six of Wands ya, dimana di bawah di sini ada The Emperor. Dia kan orang yang pengen dilihat kuat, pengen dilihat berhasil, pengen dihormatin lah gitu, nggak boleh dilanggar lah apa yang menjadi aturannya dia gitu. Dan dia nggak suka kalau dia kayak diisengin, dijahatin, atau kamu berusaha membalas gitu. Dia pasti akan marah dan dia akan ingat itu semua gitu ya. Egonya tinggi banget, gengsinya gede banget. Tapi sebenarnya perasaan dia di sini kangen sama kamu. Sikapnya kayak gitu, keras, masa bodoh, gengsi. Tapi sebenarnya dia kangen kamu. Dia butuh support kamu teman-teman. Lihat ya, menunduk ke bawah, lemah ya. Dia tanpa kamu lemah, nggak bisa apa-apa noh. Walaupun dia ngerasa dia bebas dari kamu, dia ngerasa happy dengan banyak teman-teman yang dia datangi, yang dia dapati di luar ya, orang baru, tapi tidak membuat dia bahagia. Walaupun dia cuek di sini, seakan-akan dia ini tidak membutuhkan teman-teman, tapi mereka ini nggak bisa apa-apa, kebahagiaannya hampa gitu loh, kurang kebahagiaannya. Menunggu support dari teman-teman, menunggu perhatian, maksudnya seperti itu. Walaupun dia ini terlihat keras, terus kayaknya nggak mungkin dia inget kamu, itu yang terjadi saat ini. Dia memang terlihat bahagia, biasa aja gitu. Mungkin dia memang lagi kumpul sama teman, atau seperti kamu ya teman-teman ya, sudah mulai menerima keadaan. Tapi dia sudah menerima keadaan, dalam keadaan dia happy dengan teman-temannya, tapi hatinya juga sama, kosong, kangen sama teman-teman ya. Dia menunggu perhatian. Di sini ada the devil kan, dia pura-pura atau mungkin sikapnya tidak menunjukkan dia butuh teman-teman ya. Tapi lihat di sini Knight of Cups, sebetulnya dia sangat memerlukan kamu ya. Ingin mendapatkan perhatian itu lagi, ingin mendapatkan cintanya teman-teman lagi. Ingin datang. Tuh, ya. Di sini kan menunduk. Kayak mungkin nggak ya kalau disamperin, gimana ini ya, kalau misalkan di calling gimana nih, kalau kirim pesan dulu. Lemah, ntar dia malah udah kelamaan nih, kayaknya udah lupa deh gitu ya. Dia ngerasa seperti itu, kamu udah lupa. Terus di sini dia udah mulai bergerak nih, coba karena dia di sini juga masih ada nafsu kan, keterikatan, ada kemelekatan, nggak bisa lepas dari kamu, masih butuh banget, demi Tuhan ini butuh banget dia sama teman-teman. Cuman teman-teman yang bisa memenuhi ini ya, itu berhubungan dengan nafsu ya. Dan di sini dia pingin datang, tapi ragu gitu loh. Karena kenapa? Kembali lagi ke sini,
takut kamu nolak ya. Dia butuh support sebenarnya ini gitu. Sebetulnya butuh support. Dia mau ngapa-ngapain aja tidak terlalu sukses gitu. Karena selalu saja mengalami hambatan ya. Selalu saja mengalami hambatan. Dan aku juga ngerasanya di sini ya kalau aku datang rugi dong gitu. Nanti aku dibilang negatif sama kamu gitu. Padahal di sini hati kecilnya udah mau nih, udah mulai mau melakukan sesuatu yang bisa membuat hubungan ini apa ya, damai gitu, ada baikan gitu. Kalian tuh bisa rekonsiliasi gitu ya. Tapi pemikirannya apa? Dia ingin kamu kayak mikirin dia biar tahu rasa. Tetapi pada kenyataannya teman-teman, desan. Walau bagaimanapun dia tidak bisa. Ini kan dia mau menyakiti kamu ya dengan cara dia nyuekin kamu. Dia punya hati kecil, dia nggak bisa terlalu lama membuat kamu menderita. Kamu adalah orang yang paling dia sayang saat ini, dan kamulah orang yang pingin selalu dia peluk ya, dia cium, dia bahagiakan, dia senangkan, ingin dibelikan sesuatu kah gitu. Dia pingin banget membahagiakan kamu. Layaknya kamu adalah seorang anak-anak yang ingin selalu dia perhatikan, dia tanya gimana kesehatannya, perkembangannya gitu, apa yang ada pada diri kamu seperti apa, dia pingin tahu, dan itu pingin dia lakukan ke kamu, pingin memperhatikan kamu seperti itu. Dia sayang sama kamu, tapi sayangnya dia masih seperti anak-anak pikirannya, selalu ngerasa, ya tahu kan pikiran anak-anak seperti apa, tidak dilakukan, justru malah kayak dia pengennya diduluin, nanti baru dia ngelakuin. Ya susah kalau seperti itu ya. Dan kamu juga di sini kan malah menunggu, khawatir gitu ya, kalau dia justru memang tidak suka diganggu gitu, makanya kamu diam. Di sini the hangman, well of fortune teman-teman ya, well all fortune. Ingin melakukan pendekatan, kapan-kapan dia mau ngelakuinnya lah gitu ya. Dia kapan-kapan lah, bisa cepat bisa lambat ya, tapi di sini tergantung kamu katanya. The hangman, bagaimana kamu gitu, bagaimana kamunya aja gitu. Kalau kamunya ini ada tanda-tanda menunjukkan arah yang baik, dia mau gitu loh ya, melakukan namanya perbaikan lagi di dalam hubungan ini, rekonsiliasi lah gitu ya, mau minta maaf lah, namanya orang merasa egonya tinggi kan gitu ya, sulit untuk meminta maaf ya. Ya, terus di sini juga memang energinya Aries, Sagittarius. Sagittarius sudah mau maju, mau petualang, dia mau kemana aja mungkin ngerasa bahagia gitu ya. Adalah kapan-kapan aja nanti juga balik gitu ya. Ntar juga ngobongin. Terus lagian juga ya banyak pertimbangan akhirnya. Gimana kamunya ya? Gimana kamunya sekarang, dia apa ya, keadaannya memang sangat tidak enak gitu. Keadaan dia saat ini nggak enak teman-teman ya. Ini mah gimana kamunya, keadaan dia saat ini nggak enak. Mungkin ada sesuatu yang membuat dia saat ini posisinya tidak nyaman ya. Entah itu mengenai pemikiran kamu terhadap dia, atau ada ucapan kamu terhadap dia yang membuat diri dia saat ini tidak bisa bergerak ke kamu. Ya itu bisa terjadi. Dan saat ini dia lagi banyak beban, lagi capek, lagi susah, lagi benar-benar apa ya, dalam kesulitan sebetulnya. Keadaan dia nggak baik-baik aja teman-teman ya. Ada sebuah kesulitan yang sedang dia coba untuk selesaikan. Tapi di sini dia memang sedang sabar aja, sedang sabar. Ya, pokoknya dia mau melakukan perbaikan dulu nih. Dia mau usaha dulu deh, nyelesain tanggung jawabnya dia mungkin ya, terhadap pribadinya yang mungkin dia punya urusan. Nanti kalau udah selesai, dia akan kembali
atau karena beban kesulitan ini dia akan menghubungi teman-teman. Karena yang aku tadi bilang di sini kan kalau ada kesulitan dia akan menghubungi teman-teman, tapi di sini dia mau sabar dulu. Ya, saat ini dia masih bisa melakukan semuanya sendiri. Jadi dia mau sabar dulu. Dan di sini ada Knight of Wands ya. Dia memang orangnya gini ya, untuk menghibur dirinya memang saat ini dia banyak kayak menggoda gitu ya teman-teman. Maaf ya ini ya, selama jauh dari teman-teman di sini dia mulai berkomunikasi dengan banyak orang ya kan ya. Dari banyak orang ini tidak ada satupun yang bisa membuat diri dia terlepas dari beban ini ya. Orang ini punya kemampuan yang luar biasa cara berkomunikasi dan juga cara bergaulnya dia ini banyak orang yang istilahnya tertarik sama orang ini ya. Banyak orang yang tertarik pada dia. Orangnya memang mempesona ya. Mungkin ada bagian-bagian tubuhnya yang membuat orang itu gampang banget deket sama dia. Dia emang super ramah, super friendly, dan gampang banget punya teman. Dan kebanyakan teman-temannya itu selalu kayak jadi bawahannya lah gitu. Jadi intinya dia yang selalu menguasai gitu daerah temannya gitu ya. Orangnya seperti itu. Dan memang orang ini banyak teman tapi nggak pernah ngegeng gitu ya, bikin grup, enggak. Dia senang sendiri. Cuman dia memang terkenal ramah, friendly gitu ya. Dan karena dia banyak teman dan friendly ini, kesusahannya ini nggak pernah kepikiran sama dia, nggak pernah dia fokusin buat nyelesain, termasuk ke kamu gitu. Jadi dia lupa nih kalau memang ada masalah. Dan yang terakhir ada Queen of Swords. Sedih, kangen sama kamu ya. Meskipun begitu dia nggak boleh melakukan pergerakan duluan, anti memohon ya. Gue ganteng, gue cantik, gue kaya, gue bisa semuanya, kenapa mesti harus ngemis gitu kan. Tapi sebenarnya dia apa? Sama seperti kamu energinya. Ini energi Libra ya. Sebenarnya pemikiran-pemikiran kalian tuh udah bagus ya. Kalau misalkan disatuin itu hebat gitu. Nggak akan ada yang bisa ngeruntuhin kalian gitu. Sebuah kesalahan ini terjadi hanya karena ucapan, pemikiran. Tapi memang sebenarnya dia di sini melakukan ini tuh cuma nakutin kamu, tapi nggak bisa kemana-mana, pingin menggoda. Karena perasaannya udah nggak tahan sih, nahan perasaan kangen, sakit kan. Pingin menggoda sebetulnya dia ini. Tapi dia tahan semuanya. Dia tahan. Gengsinya gede banget. Kita lihat di kamu ya. Karena kamu di sini sering banget masih kayak ingat kenangannya dia. Pada akhirnya apa? Kamu bertahan. Karena terlalu indah kenangan itu ya, yang membuat kamu tidak bisa lepas dari dia. Dan di sini ada perubahan kepada diri kamu, pemikiran dan segala hal yang menyebabkan kamu mungkin sudah ada pergerakan ya, mulai perombakan pada dirimu dalam hal mungkin cara berpakaian, cara berpikir, bekerja, semua jadi berubah ya. Itu yang menyebabkan kamu nanti akan mengalami kesuksesan. Di sini As of Wands, kamu sudah melakukan pergerakan itu ya. Lalu di sini ada The Temperance dan Page of Pentacles, dimana kamu walaupun kamu di sini seperti sikapnya ya udahlah aku nggak mau ganggu dia gitu, tapi sebetulnya kamu sangat berharap dia melakukan sesuatu gitu. Dan kamu pun di sini sudah mulai
melakukan sesuatu terhadap dia, sudah sering lihat lagi media sosialnya, sudah mulai nampak lagi kamu muncul untuk memberi kode ya. Dan kamu sering sekali mengalami mungkin sakit kepala atau mungkin juga kecapean, itu sebetulnya kebanyakan inget dia ya, lemah jadinya, sering mungkin satu malam tidak bisa tidur ya, atau mungkin juga demam ya karena kebanyakan inget dia. Dan kamu nggak bisa gitu loh membenci dia. Kalau dia datang walaupun dia sudah membuatmu seperti ini, kamu akan memaafkan dia ya. Sebenarnya kamu bingung di sini. Kamu udah mulai bahagia, sudah mulai memiliki segalanya, udah cukup stabil. Tapi karena kamu kangen terus ya, jadi semakin kamu hidupnya sekarang udah seneng, semakin sulit kamu untuk apa ya, dapat orang baru. Jadi lebih keinget sama orang lama di sini. Aku rasa ini orang lama ya, orang yang saat ini masih kamu cintai dan kamu pingin banget kembali bisa ada jalinan komunikasi yang bagus sama dia. Pingin ketemuan ya nih, pingin ketemuan. Dia asik aja sama temennya nih, padahal sebetulnya dia di sini juga apa ya, pingin godain kamu lah. Emang orangnya friendly banget loh ini, bener-bener orang yang mungkin kalau dilihat dengan 3D-nya kita, mata kita nih lihat dia tuh orangnya genit gitu ya, menawan, pesonanya luar biasa, auranya bener-bener bikin orang tuh gampang banget deh pokoknya tertarik sama dia. Dia memang berkumpul dengan banyak teman, banyak kenalan, kemana-mana selalu dihormati, itu selalu ditunggu-tunggu, tapi dia juga nggak gampang jatuh cinta sih ya, selalu ingat kamu nih, gitu deh pokoknya. Kalau lagi ngumpul, kalau lagi bercandaan, banyak yang godain kek atau banyak dikenalin lagi kek, tapi dia nanti ingetnya ke kamu lagi. Setiap kali dia mau melangkah untuk melakukan hal yang baru, pasti dia teringat kamu untuk kembali ke kamu. Di sini kamu pun ingin ketemuan sama dia, tapi ya sekali lagi ya, lihat dianya dan tuh kan. Wow, ya judgementnya ada dua. Di sini kamu sudah ada perubahan dalam pemikiran, pandangan kamu terhadap situasi ini, terhadap dia juga, seperti apa dia orangnya, kayaknya nanti gimana kalau kamu tinggal, kayaknya nanti gimana kalau dia sama kamu jalan terus, apa kamu nanti maafin dia lagi. Ah sudahlah, biarin aja, apapun yang terjadi saat ini pada dia ini harus terjadi karena dia juga pernah memperlakukan kamu kayak gitu, ngediemin dia berhari-hari, nyuekin dia berhari-hari. Saat kamu di sini mulai memiliki kenyamanan hidup, kenikmatan hidup, lalu dia tiba-tiba saja mencoba melakukan perhitungan dengan kamu. Dan di sini kamu sudah siap mengadili dia bahwa sebetulnya apa yang terjadi saat ini itu pernah kamu alami gitu. Tapi dia di sini sepertinya tidak sadar gitu kalau ini adalah kesalahannya dia di awal. Maka dari itu dia ingin kasih kamu perhitungan, tapi kamu di sini sudah siap bahwa apa yang terjadi saat ini adalah itu mungkin karma untuk dia terhadap kamu. Kamu sayangi dia, perhatiin dia, tapi dia cuek gitu. Justru kamu melakukan satu saja pembalasan, dia langsung marahnya lama. Apa yang terjadi selama tidak komunikasi dengan kamu ini? Dia kumpul sama temen juga tetap aja ya keingetnya sama kamu. Ini kayak mau balas dendam aja bawaannya, dianya ya. Padahal kamu di sini kangen gitu. Ayo dong, ngobrol dong, ketemu dong, atau gimana. Nggak ada yang mau duluan minta maaf ya. Oke, pesannya apa? Karena aku rasa di antara kalian ini masih ada cinta. Harus ada salah satu yang mengalah untuk membuka komunikasi. Kalau kayak begini terus, nanti nggak akan ada jalan keluar kalau tidak ada salah satu dari teman-teman yang mau membuka komunikasi ya. Terus sudahilah ya apapun yang sudah keluar di dalam hubungan ini, misalkan waktu ya, tenaga,
perhatian, atau ada mungkin sedikit materi atau entah banyak materi di dalam hubungan ini, siapa yang paling banyak memberi, siapa yang paling banyak menerima. Sudah, jangan diingat ya, ikhlasin aja, karena ini yang akan menghambat pertumbuhan perkembangan hubungan kalian. Nanti kalian di situ terus stuck di tempat, terus yang diomongin itu terus, paling banyak siapa, yang paling cinta siapa. Gak usah kayak gitu ya, nanti akan ada kehancuran di mana kalian ini berdua sama-sama keras, sama-sama mempertahankan pandangan masing-masing. Dia merasa dia benar, kamu merasa kamu yang benar, kamu merasa dia yang salah. Ya, akhirnya apa? Kalian saling diam di sini, padahal kalian sama-sama saling membara rindunya, cintanya, sama-sama besar. Meskipun di sini kamu sudah sudah tahu sifat dia seperti itu, egonya tinggi ya, tapi kamu masih memberikan kesempatan buat dia berubah, kembali lagi ke kamu. Pada akhirnya apa? Kalian bertengkar gitu. Tahu-taunya saling mantau karena masih saling butuh gitu ya, teman-teman. Masih saling butuh di sini. Dia butuh kamu, kamu juga masih ingin ke dia, dan tujuan kalian tuh satu, ingin hidup bersama dan bahagia. Ya, ini impian kalian. Ten of Pentacle. Hidup makmur di kemudian hari bersama denganmu. Gitu. Sebetulnya hanya kamu yang dia inginkan, kebahagiaannya itu di masa depan inginnya bersama dengan kamu gitu. Bahkan dia sudah mengatakan kepada orang tuanya, dan dia sepertinya juga dekat sama ayahnya. Dia udah bilang, udah cerita nih tentang bagaimana kamu, dan dia pingin banget memiliki rumah tangga dengan kamu. Tapi kalau memang di sini teman-teman pernah berpisah ya, ini kalian sudah sama, misalnya ya, karena di sini ada kartu pernikahan dengan kartu Tower. Jadi mungkin sebelumnya kalian di sini sudah sudah bertengkar hebat gitu ya, untuk melangsungkan pernikahan atau untuk mengadakan rekonsiliasi, perdamaian. Tetapi salah satu di antara kalian ada yang gak terima dengan masa lalu ya. Jadi masa lalu itu jadi membuat salah satu di antara kalian cemburu banget. Dari obrolan inilah yang menyebabkan keretakan hubungan kalian saat ini. Ini bisa aja terjadi seperti itu ya, karena mungkin kamu baru tahu, atau dia baru tahu, atau apalah ya. Yang jelas ini melibatkan sebuah pernikahan di mana kalian nih udah sempat mau hampir menikah gitu, tapi ada sedikit permasalahan di dalam komunikasi. Mungkin ada yang mau mulai jujur, ada yang berkata jujur, sudah ngomong nih terus terang hambatannya apa ya. Yang aku lihat mungkin ini juga ex kamu yang mencoba untuk melamarmu kembali. Kalian sudah pernah menikah sebelumnya, menghasilkan seorang anakkah yang menyebabkan dia masih mikirin kamu karena ada yang harus dia perhatikan di kamu. Atau kamu yang memiliki sifat pemaaf, keibuan, yang masih sering mikirin dia karena di dia ada seorang anak yang dia bawa. Di sini yang menjadi pengikat kalian adalah mungkin hal tersebut. Ini bisa jadi fasenya teman-teman ambil yang cocok aja buat teman-teman yang mana ya. Kalau yang pertama seperti itu, yang kedua ini kalian mau menikah tapi kalian baru tahu dia punya keluarga, misal, akhirnya terjadilah kecemburuan yang besar sehingga bertengkar hebat. Atau kalian di sini memang sudah pernah menikah
lalu berpisah, dan ini mau menyatukan lagi. Keluarga sudah pada setuju, tapi mungkin salah satu di antara kalian ada yang tidak setuju karena masih sering keinget kesalahan, atau ada yang membuat salah satu di antara kalian benar-benar kayak capek gitu, capek gitu yang ngelakuin hubungan ini karena dulunya galak, karena dulunya apa ya, kurang perhatian gitu ya, kurang waktunya untuk memperhatikan kamu, atau kamu sering dituduh banyak kekurangannya, sehingga itu yang membuat kamu sakit hati. Akhirnya kalian berpisah, dan sekarang dia di antara kalian ada yang mau berbaikan. Tapi aku rasa ini bisa sih karena orang tua ya, karena orang tua. Apakah akan terjadi pertemuan ini antara kamu dan dia? Ten of Pentacles tuh ya, Ten of Pentacles lagi. Jadi kemungkinan bisa saja ini ada pertolongan dari keluarga, atau mungkin memang sebentar ya. Wow, iya, dia masih sayang kamu teman-teman. Karena di sini aku lihat kamu sudah hidupnya udah apa yang akan dia lakukan ke depan ya. Dia di sini mungkin akan berusaha menyelesaikan masalahnya dia ya. Selama dia belum menyelesaikan masalah, maka dia akan selalu membuat masalah di sini. Nih teman-teman ya, nih ingat ya, ini sebenarnya permasalahannya dia punya ada dari lingkungan pertemanan yang kurang baik di sini, yang menyebabkan kehancuran ini juga bisa terjadi. Dan di sini aku melihat untuk hubungan ini sebenarnya baik kalau kamu sama dia ini bersatu, ada sebuah kesetaraan gitu loh, kalian tuh cocok gitu, stabil hidupnya. Kalau kalian bersatu tuh kuat dan bagus ya. Mungkin dari sifat watak juga orang-orang nggak ada yang berani sama kalian, jadi itu udah ngerasa kayak ngeklop gitu kalau kataku. Apalagi terlihat di masa depan ini kerjasama dalam sebuah bisnis kah, atau mungkin pekerjaan apapun, ini kalian kerjasamanya oke, kuat gitu, saling support ya. Cuman mungkin salah satu di antara kalian akan dominan, kayak paling sedihan, baperan itu ada ya. Ini energi dia, energinya baperan banget orangnya, memang gampang tersinggung. Jadi kamu hati-hati karena dia mungkin punya trauma soal keuangan ya. Jadi dia mungkin akan sering tersinggung kalau dibahas soal uang ya. Jadi jangan sampai ya mungkin saja ya, kenapa, karena dalam masalah hubungan pasti nyerempetnya ke masalah finansial, dan itu benar-benar bikin dia ngambekan atau baper, sakit hati, berpikirnya negatif terus jadinya ya. Padahal mungkin kamu juga tidak seperti itu gitu ya. Padahal ya dia sangat butuh kamu sih kalau aku lihat ya. Kekuatan kehidupannya dia di masa depan dan sekarang ada di tangan kamu, atau artinya adalah bersama dengan kamu tuh dia bisa kuat gitu loh. Finansialnya, karirnya, kehidupannya dia, kesehatan, ini yang dia impikan sebenarnya adalah bisa bisa menikah denganmu dan hidup bahagia. Oke, jadi teman-teman mau seperti apa ke depannya itu ada di tangan teman-teman ya. Mungkin kan memang dia banyak melukai dari lisannya, atau mungkin dari perbuatannya, teman-teman yang tahu ya baik dan buruknya dia. Tapi kalau memang cintamu lebih besar ya, juga tidak bagus ya, harus sama-sama gitu. Dia cinta kamu, kamu cinta juga sama dia, jadi klop gitu. Tapi kalau aku lihat perhatiannya, perasaannya, sebenarnya dia tuh baper orangnya, gampang tersinggung. Sebenarnya kamu juga nggak pernah
mengatakan hal-hal yang melukai dia, tapi dia selalu menerjemahkannya berbeda gitu ya. Dia punya perasaan sayang kepadamu, dia memang merasa kalau dengan kamu hidupnya itu bagus gitu. Makanya dia selalu tidak bisa melepas energimu dari perasaan dia, dari pikiran dia. Ya, teman-teman, di sini ada energi dari Aries ya. Ini Aries, Leo, Scorpio, Capricorn, Libra, Leo, Sagittarius, Aries, Aquarius, Sagittarius, Aquarius, dan ada Gemini. Ya, ada Leo nih. Leo kan genit ya, jadi memang udah pasti ya kayak mana orangnya, selalu tampil kayak bodoh amat, gue juga tapi tetap aja ntar nyari kamu ya. Libra, Aries, ada Sagittarius, Libra, Gemini, Pisces, Capricorn, Taurus, Aries banyak ya, Sagittarius sama Aries nih. Pisces, Cancer, Capricorn, ada Pisces, dan Virgo. Inisial butuh nggak teman-teman? Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaklumi. Sebuah hubungan tidak akan bisa sempurna kalau memang teman-teman mencari yang sempurna. Tapi kalau di dalam hubungan ada sikap yang sulit untuk dirubah, itu mungkin salah satu jadi jalan penghancur ya dalam sebuah hubungan. Kalau kedua-duanya sifat atau egonya besar, memang harus ada pendekatan seperti ayo deh me time gitu, ngobrol gitu, apa sih yang kamu mau dari aku gitu, apa yang kamu tidak suka, kamu mau hubungannya akan seperti apa, obrolin aja gitu, nggak usah malu untuk ngeduluin ya. Ini demi sebuah klarifikasi lah gitu, supaya kamu bisa tenang hidupnya, tenang kehidupan kedepannya. Karena yang aku lihat teman-teman ini adalah orang yang sangat dianugerahi keberlimpahan. Jadi seseorang yang saat ini teringat dan perasaannya ke kamu masih belum lupa, itu karena status kehidupannya sudah mulai menaik teman-teman di mata dia. Jadi dia tidak mau kehilangan hal tersebut dari teman-teman, karena di dalam pemikiran dan perasaan dia teman-teman layak untuk dijadikan pasangannya. Maka dari itu mungkin tidak banyak tidak banyak yang dia inginkan di luar sana, karena melihat teman-teman lebih dari apa yang dia inginkan gitu selama ini yang menjadi pasangan masa depannya. Kalaupun dia bertemu lagi dengan banyak orang atau punya teman yang segitu banyak dan dia sudah melihat tidak ada yang sepadan, setara, atau cocok dengan dia, karena selama ini energimu yang paling ngepas dengan dia ya. Dan oleh sebab itu mungkin dia akan kembali lagi berkomunikasi dalam waktu dekat. Kesimpulannya seperti itu kalau aku lihat. Mungkin salah satunya memang karena egonya terlalu dominan dan sakit sekali ya mungkin mendengarkan ucapannya. Ini yang membuat beberapa dari teman-teman yang malas untuk mengadakan rekonsiliasi lagi. Tetapi dari beberapa teman-teman ada yang akan melangsungkan pernikahan atau jadi ya, naik lagi levelnya ke lebih serius hubungannya. Karena mungkin juga karena ada anak, atau karena memang ya diburu-buru karena sudah usia ya, harus punya anak gitu, mungkin permintaan dari orang tua. Tapi diburu-buru di sini bukan karena pemaksaan, tapi memang sudah suka sama suka dari pihak yang dianya aja. Di sini masih butuh kamu ya, kamu juga masih punya energi sama dia ya, energi keinginan itu ada, tapi ya seringnya cemburu itu mungkin yang paling besar yang menggerogoti pikiran, hati yang tadinya cinta jadi benci, masih panas. Tapi ya kalau inget-inget yang udah lewat mungkin masih panas ya.
dan tetap aja jadi lebih sakti sekarang. Lebih kayak love language-nya tuh pandai menggoda, jadi gampang gitu kamu naklukin dia lagi. Cuman saat ini mungkin lagi butuh lebih effort dari dia. Kalau dia bisa melakukan sesuatu yang bikin kamu takluk, ya mungkin bisa kembali lagi. Sampai ketemu lagi, bye.